Rezeki ngalir untuk PNS, TNI, Polri, dan pensiunan. Mei sampai Juni 2021 total gaji 4 kali. Seluruh insan aparatur sipil negara atau ASN, TNI maupun Polri dan pensiunan mendapatkan kabar bahagia setelah pemerintah memastikan akan ada 4 kali gaji dalam periode Mei dan Juni 2021. Pada bulan Mei, PNS akan mendapatkan gaji bulanan seperti biasa dan tunjangan hari raya. Kemudian, Juni juga mendapatkan gaji seperti biasa dan gaji ke-13. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers secara virtual telah memastikan pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran untuk penyaluran THR hingga 30,8 triliun. Untuk ASN, TNI, Polri, DIPA 7 triliun. Untuk ASN daerah atau P3K dialokasikan sebesar 14,8 triliun. Dan untuk para pensiunan dialokasikan anggaran THR sebesar 9 triliun, kata Sri Mulyani. Adapun THR yang diberikan pada tahun ini mencakup komponen gaji pokok dan tunjangan melekat. Tunjangan yang dimaksud antara lain tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Sementara itu, Bendahara Negara juga memastikan pemerintah akan menyalurkan gaji ke-13 bagi para abdi negara. Insentif yang kerap diberikan setiap tahun ini akan dikucurkan pada Juni 2021 mendatang. Pemerintah akan memberikan gaji ke-13 yang pelaksanaannya akan dilaksanakan pada Juni 2021, kata Menkyu. Ex-Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan besaran gaji ke-13 yang diterima ASN, TNI maupun Polri dan pensiunan mencakup komponen gaji pokok dan tunjangan melekat, yakni tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau umum, dan tunjangan kinerja. Kita harapkan ASN, TNI, Polri tetap fokus menjalankan tugas secara penuh, dedikasi dan merawat dan menjaga Indonesia, tegas Menkyu RI. Berikut besaran THR dan gaji ke-13 tahun 2021 kepada pimpinan, anggota, dan pegawai non-pegawai aparatur sipil negara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 42/PMK.05/2021. Pimpinan dan anggota lembaga non-struktural, ketua atau kepala atau dengan sebutan lain Rp9.592.000. Wakil ketua atau wakil kepala atau dengan sebutan lain Rp8.793.000. Sekretaris atau dengan sebutan lain Rp7.993.000. Anggota Rp7.993.000. Pejabat eselon 1 atau pejabat pimpinan tinggi utama atau pejabat pimpinan tinggi media Rp9.592.000. Eselon 2 pejabat pimpinan tinggi pertama Rp7.342.000. Eselon 3 pejabat administrator Rp5.352.000. Eselon 4 atau jabatan pengawas Rp5.242.000. PNS atau ASN dengan jenjang pendidikan. Pertama, pendidikan SD atau SMP atau sederajat. Masa kerja sampai dengan 10 tahun Rp2.235.000. Masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp2.569.000. Masa kerja di atas 20 tahun Rp2.970. Selanjutnya pendidikan SMA atau D1 sederajat. Masa kerja 10 tahun
Rp2.734.000. Masa kerja di atas 10-20 tahun Rp3.154.000. Masa kerja di atas 20 tahun Rp3.738.000. Yang ketiga, pendidikan D2, D3 sederajat. Masa kerja sampai dengan 10 tahun Rp2.963.000. Masa kerja di atas 10 tahun sampai 20 tahun Rp3.411.000. Masa kerja di atas 20 tahun Rp4.046.000. Yang keempat, pendidikan S1 atau D4 sederajat. Masa kerja sampai dengan 10 tahun Rp3.489.000. Masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp4.043.000. Masa kerja di atas 20 tahun Rp4.765.000. Pendidikan S2 atau S3 sederajat. Masa kerja sampai dengan 10 tahun Rp3.713.000. Masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp4.306.000. Masa kerja di atas 20 tahun Rp5.110.000. Menteri Keuangan atau Menkyu Sri Mulyani Indrawati memastikan tunjangan hari raya bagi pegawai negeri sipil TNI Polri akan mulai dibagikan pada H-10 hingga H-5 Lebaran tahun 2021. Untuk pencairan THR PNS 2021 dan para abdi negara lainnya tersebut, negara mengalokasikan dana sebesar 30,6 triliun yang terdiri atas THR PNS instansi pusat dan PNS di pemerintah daerah. Dia mengatakan dana THR PNS 2021 sebesar 30,6 triliun tersebut akan dibelanjakan untuk pusat dengan jumlah 15,8 triliun dan 14,8 triliun untuk daerah. THR PNS 2021 terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sesuai jabatan. Sementara THR dan gaji ke-13 bagi calon PNS terdiri atas 80% gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang saku, dan tunjangan umum. Komponen THR yang diterima pensiun masih sama, tetapi bedanya gaji pokok diganti dengan pensiunan